Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Selasa 10 Oktober 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Pembacaan firman Tuhan hari ini sampai pada pembacaan Kisah Para Rasul pasal yang ke-8. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan sebentar kita renungkan boleh memberkati hidup kita. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, mari kita akan berdoa bersama. Tuhan Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, kami sungguh mengucapkan syukur dan terima kasih buat kasih setia dan berkat Tuhan, pemeliharaan penyertaan-Mu yang sungguh nyata dalam hidup kami. Biarlah semua kebaikan Tuhan membawa kami hidup dalam pengenalan akan Tuhan yang terus ditambah-tambahkan. Dan pengenalan akan Tuhan juga menuntun kami untuk hidup dalam ketaatan akan firman Tuhan. Mampukan kami ketika kami membaca dan merenungkan untuk dapat memahami firman Tuhan. Kau juga menuntun kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Terima kasih Bapa, inilah diri kami. Kami sedia belajar firman Tuhan. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya akan membacakan di dalam Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 26 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengarkan Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. "Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi." Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Saud Filipus, "Jika Tuan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun Sida-Sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam sebuah lokakarya yang membahas topik tentang bersaksi, ada seorang peserta yang bertanya,
Bagaimana caranya orang lain yang mendengar kesaksian kita tentang Injil mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi? Pembicara dalam lokakarya tersebut menjawab, itu tergantung kuasa Roh Kudus. Walaupun 1001 cara telah dilakukan, bila Roh Kudus belum menggerakkan hatinya, maka sulit bagi seseorang dapat menerima Tuhan Yesus. Bila memang seseorang mengakui dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat oleh karena Roh Kudus yang menggerakkan hatinya, lalu apa gunanya kita bersaksi? Kesaksian Filipus kepada seorang pejabat Ethiopia dituntun oleh malaikat Allah. Dalam mimpinya ia disuruh malaikat Tuhan ke arah selatan untuk menyelusuri jalan yang sunyi dari Yerusalem ke Gaza. Ayat 26 menjelaskan demikian. Di sana Filipus bertemu dengan seorang pejabat tinggi negeri Ethiopia, Sri Kandake, yang sedang membaca tentang syair hamba Tuhan di dalam kitab Yesaya. Namun sida-sida tersebut tidak mengerti maksud dari tulisan kitab Yesaya. Dan Filipus menggunakan kesempatan itu untuk bersaksi tentang nubuat para nabi mengenai Yesus Kristus yang adalah Mesias, pribadi yang diurapi Bapa untuk menjadi juru selamat. Di akhir cerita, pejabat tinggi Ethiopia itu menjadi percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis oleh Filipus. Itu kejadian yang sungguh luar biasa. Jika membaca sekilas kisah sida-sida dari Ethiopia, seolah-olah kesaksian Filipus tentang Yesus Kristus berjalan dengan mulus. Seakan-akan kuasa Roh Kudus begitu gampang mempertobatkan seseorang, yakni orang yang berdosa, sehingga ia bisa percaya kepada Yesus. Namun satu hal yang harus dipahami adalah Roh Kudus tidak pernah memaksa orang untuk merespon kabar baik dalam Kristus. Setiap orang bebas menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih. Andai pun pejabat Ethiopia itu percaya, hal itu disebabkan oleh respon pribadinya untuk menerima anugerah keselamatan Allah. Andai pun ia mengeraskan hati dan menolak tawaran Allah, maka keselamatan tersebut tidak mungkin akan terjadi dalam hidupnya. Bagaimana caranya seseorang dapat merespon keselamatan Allah? Setidaknya ada dua hal, yaitu kuasa Roh Kudus dan hati yang terbuka. Keduanya bukan bagian kita. Bagian kita hanya mewartakan Injil dan memohon kuasa Tuhan Allah membimbing dan menolong kita. Karena itu janganlah pernah kecewa apabila kita memberitakan Injil Tuhan kemudian ditolak. Jangan pernah kecewa walaupun kita sudah mendekati seseorang, tetapi karena iman percaya kepada Yesus Kristus kita ditolak dan dihindari. Jangan pernah kecewa karena kita percaya jerih lelahmu di dalam persekutuan dengan Tuhan tidak pernah menjadi sia-sia. Dengan kata lain, ketika Injil boleh diberitakan, kesaksian umat Tuhan dalam rangka memuliakan Tuhan tidak akan pernah menjadi sia-sia. Boleh mendatangkan pertobatan bagi orang yang sudah mendengar. Karena itu setiap kali kita menjadi saksi, mintalah kepada Tuhan, kiranya Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang sudah mendengarkan kabar baik itu, sehingga orang tersebut boleh terbuka hatinya, dilembutkan hatinya, dan menerima Injil Yesus Kristus sebagai kebenaran mutlak yang hakiki, diterima oleh banyak orang, sehingga mereka pun boleh turut diselamatkan sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kita. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas teladan Filipus. Pimpinan Roh Kudus menuntun dia untuk bersaksi, karena Roh Kudus dicurahkan kepada orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya memiliki kuasa untuk bersaksi bagi orang yang belum mengenal Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah hidup kami pun boleh menjadi kesaksian yang hidup oleh karena Kristus yang menguasai hidup kami, sehingga ada banyak orang boleh mendengar kabar baik
dan dilembutkan hatinya untuk percaya, sehingga mereka pun boleh turut diselamatkan sebagaimana Tuhan sudah menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.